Selamat sore Jakarta, bismillah, assalamualaikum. Semoga yang ada di Jakarta semuanya dalam keadaan baik-baik saja, bahagia, selalu menyertai. Dan tentunya buat teman-teman yang di daerah lain, sama-sama saja, semoga selalu bahagia. Sebuah kisah di Fakta Sejarah channel YouTube dengan tema tentang pesugihan. Ini dia selengkapnya, hiburan misteri di Fakta Sejarah. Bismillah. Indra pernah berdiri di puncak. Ia adalah sosok yang dielu-elukan di seminar-seminar wirausaha. Ditampilkan dalam profil majalah bisnis lokal, bahkan disebut-sebut sebagai raja grosir bahan bangunan di kawasan itu. Dari gudang kecil di pinggiran kota, ia membangun kerajaan distribusi material konstruksi yang menyuplai hampir separuh proyek perumahan di Jawa Tengah bagian selatan. Orangnya karismatik, bicaranya cepat dan tajam. Wajahnya selalu terlihat seperti menahan rencana-rencana besar. Ia dikenal pekerja keras, bahkan ketika sudah punya 5 cabang toko, Indra tetap bangun jam 5 pagi untuk memantau distribusi. Istrinya, Rani, sering bercanda bahwa Indra lebih hafal stok pasir dan semen ketimbang ulang tahun anak-anaknya. Namun, seperti fondasi rumah yang tak kasat mata tapi menentukan, bisnis Indra mulai retak perlahan. Awalnya hanya desas-desus kecil, pesaing baru muncul, menawarkan harga lebih murah, layanan lebih cepat, antar gratis. Bahkan bonus-bonus gila yang membuat pelanggan mulai berpaling. Mereka bukan pemain biasa, modal besar, strategi agresif, dan koneksi tak terjamah. Indra menganggapnya angin lalu, yakin loyalitas pelanggan akan memihak pada relasi jangka panjang. Namun pelanggan tidak memakan nostalgia, mereka mengejar efisiensi, mengejar harga murah. Bulan demi bulan, omset Indra mulai menyusut. Truk pengiriman yang dulunya sibuk dari pagi sampai malam, kini lebih sering parkir. Gudang mulai penuh karena barang tidak keluar. Yang paling membuat Indra was-was adalah pembukuan. Biaya operasional tetap, tapi pemasukan menyusut drastis. Pada pertemuan bulanan dengan tim keuangan, Darto, tangan kanan Indra sejak zaman toko cuma punya 1 etalase, Darto pun bicara terus terang. Kita sudah mulai gali lubang tutup lubang, Pak. Kalau 2 bulan ke depan tetap seperti ini, kita tidak bakal bisa bayar gaji penuh, apalagi cicilan ke supplier. Indra mengangguk, namun matanya kosong. Ia tidak bicara banyak, hanya menatap laporan bulanan dengan angka merah mencolok. Setiap malam, Indra mulai tidur makin larut. Ia duduk di ruang kerja rumahnya yang dingin, diterangi lampu meja yang hanya menyinari laporan, tagihan, dan catatan pengeluaran. Rani beberapa kali masuk, menawarkan teh hangat atau sekedar mengingatkan untuk istirahat. Tapi Indra hanya menjawab singkat, "Ya, nanti." Padahal ia tidak sedang menghitung. Ia hanya menatap kosong ke angka-angka itu, seperti menunggu mereka berubah sendiri. Rani mulai merasa resah. Anak-anak mulai bertanya, kenapa tak bisa lagi ikut les renang? Kenapa jalan-jalan akhir pekan dibatalkan? Asisten rumah tangga yang sudah 5 tahun mengabdi, akhirnya pamit karena gaji 2 bulan belum cair. Kita sedang coba atur keuangan, Mbak. Sabar sebentar ya, kata Rani lembut. Walau hatinya sendiri diliputi awan hitam. Puncaknya datang ketika salah satu supplier utama memutus kontrak karena tunggakan pembayaran. Lalu 2 pegawai resign tanpa pemberitahuan karena takut tidak dibayar. Di kantor pusat, beberapa truk Indra terpaksa dijual untuk menutupi gaji. Perlahan usahanya mengarah pada kejatuhan. Indra mulai jarang bicara. Ia hanya duduk di kursi favoritnya, memandangi taman depan yang semakin jarang ia rawat. Kacamata hitam tak pernah lepas, bahkan saat di dalam rumah, bukan karena gaya, tapi untuk menutupi mata merah yang tak mau berhenti menangis. Di luar, tetangga mulai bergosip. Dulu, setiap hari rumah Indra ramai tamu, supplier, kontraktor, hingga sales produk. Kini halaman depan sepi, gerbang berkarat, dan suasana rumah seperti dihuni bayangan. Rani masih tetap setia. Ia menguatkan anak-anak,
menyembunyikan ketakutan dalam doa, dan mencoba menyalakan harapan yang mulai padam dalam diri suaminya. Tapi ia tahu, Indra bukan tipe pria yang menerima kekalahan dengan tenang. Ada sesuatu dalam dirinya yang keras kepala, yang tak mau dipermalukan oleh keadaan. Dan keyakinan itulah yang membuat Indra mulai berpikir mencari jalan lain. Suatu malam, Darto datang. Tak seperti biasanya yang langsung membicarakan bisnis. Malam itu Darto duduk lama tanpa bicara. Ia membawa kopi dari warung pinggir jalan dan rokok kretek. Mereka duduk di garasi belakang rumah Indra, tempat mereka dulu membicarakan mimpi besar saat toko pertama kali buka, hanya 1 etalase. Aku tahu, kamu orang yang logis, Indra. Tapi kadang dunia ini bukan cuma soal logika. Apa maksudmu, Tok? Ada satu orang, bisa dibilang dia semacam kuncen. Indra menoleh dengan alis terangkat, menatap curiga. Kuncen? Kuncen apaan? Darto menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata pelan. Orang pintar, tapi bukan yang suka manggung atau pasang baliho. Orang ini tinggal di lereng sebuah gunung. Nama aslinya gak ada yang tahu. Dipanggil Abah saja. Banyak pengusaha yang katanya balik modal dari jurang karena minta tolong sama beliau. Klenik, gumam Indra. Iya Indra, aku gak maksa kamu percaya kok. Tapi kamu bilang sendiri kemarin, semua jalan udah kamu coba. Semua. Aku cuma kasih saran. Indra tak menjawab. Ia menatap jauh ke arah langit gelap, memikirkan anak-anaknya, Rani yang makin pucat, dan suara telepon dari debt kolektor yang makin ganas. Beliau gak minta mahar banyak, cuma ada syaratnya. Tapi gak semua orang kuat jalanin. Lanjut Darto pelan. Indra masih diam, tapi dalam hatinya sesuatu mulai goyah. Seminggu setelah perbincangan itu, Indra masih bergulat dengan harga dirinya. Ia pria rasional, percaya kerja keras, bukan pengikut jalan pintas. Tapi ia juga pria keluarga. Dan ketika pilihan yang tersisa adalah kehancuran, harga diri bisa jadi kemewahan. Malam itu, Indra berdiri lama di depan cermin. Rambutnya sudah mulai beruban, matanya cekung. Dasi yang dulu setiap hari ia kenakan, kini tergantung lusuh. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, mencoba mencari jejak pria yang dulu dianggap raja bisnis. Tak ditemukannya sekarang. Yang ada hanya pria ketakutan yang terjebak di sudut. Dan pria itu akhirnya berbisik pada dirinya sendiri. Kalau ini satu-satunya jalan, aku akan coba. Indra mengambil ponselnya, membuka kontak Darto, dan mengetik pelan. Aku mau ketemu Abah itu, Tok. Singkat cerita, udara di lereng gunung terasa lembab dan berat saat Indra turun dari mobil. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Waktu yang katanya paling sunyi, paling dekat dengan alam gaib. Menurut Darto, jalan setapak menuju gubuk kayu tua itu hanya diterangi cahaya obor kecil yang dibawa oleh seorang pemuda berwajah kaku. Mereka tak banyak bicara sepanjang perjalanan. Yang memecah kesunyian hanya suara serangga malam dan ranting kering yang patah diinjak kaki. Gubuk itu terletak di tengah hutan bambu, berdiri miring tapi kokoh, seperti sudah lama berdiri dan menolak mati. Di depannya ada pohon randu tua yang menjulang seperti penjaga. Masuk sendiri, kata si pemuda. Ia berhenti di depan tangga kayu, lalu berbalik tanpa menunggu Indra bicara. Indra menelan ludah. Ia bukan tipe orang penakut, tapi malam itu ia merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Ragu sempat muncul, namun bayangan wajah Rani dan anak-anak di rumah membuat langkahnya mantap. Pintu gubuk terbuka sendiri, seperti tahu tuannya kedatangan tamu. Di dalam hanya ada satu sumber cahaya, lampu minyak yang menggantung di langit-langit. Cahaya temaram menyorot sosok pria tua itu, duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti kulit ular tua. Rambutnya panjang, diikat ke belakang. Sorot matanya tajam dan dalam, seperti tahu apa yang dipikirkan Indra bahkan sebelum ia mengucapkannya. Duduk, kata suara seraknya. Indra menuruti, duduk bersila di hadapan pria itu. Namamu Indra? Darto yang mengantarmu? Ujar sang kuncen, tanpa bertanya. Indra hanya mengangguk.
Ia mulai sadar bahwa malam itu bukan waktu untuk banyak tanya. Ia datang dengan satu maksud, dan lelaki tua itu tahu tujuannya. Aku bukan dukun, aku hanya kuncen penjaga pintu. Yang kau cari bukan aku, tapi aku bisa membukakan jalan. Lanjut sang kuncen, menatap lurus ke mata Indra. Tapi jalan itu tidak bisa dilalui tanpa pengorbanan. Indra menarik nafas. Saya sudah kehilangan segalanya. Belum. Kau masih punya istri, anak, nama baik. Dan semua itu akan dipertaruhkan kalau kau tetap ingin masuk. Hening. Suara jangkrik di luar gubuk seperti mendadak lenyap. Pesugihan, ujar sang kuncen pelan. Bukan cuma tentang kaya. Ini tentang penyerahan. Kau ingin mengikat perjanjian? Tapi perjanjian itu harus ada tumbalnya. Indra mengepalkan tangan. Apa yang harus saya lakukan? Sang kuncen mengeluarkan kantong kain dari balik jubahnya, lalu melemparkannya ke depan Indra. Kantong itu berisi sejumput rambut, serpihan tulang dan potongan kain merah. Bau anyir perlahan menyebar di udara. Malam ini akan ada ritual. Sebagai tumbal awal, kau harus sediakan satu kambing hitam. Bukan yang sembarangan. Usianya harus ganjil. Mata kanan harus buta. Itu hanya pembuka sebagai tanda bahwa kau siap. Kalau berhasil, usahamu yang hampir bangkrut akan bergerak naik dalam 7 hari setelah ritual. Indra mendengar dengan dada sesak. Tapi, lanjut sang kuncen. Kini nadanya menjadi lebih dingin. Tahun depannya, di tanggal yang sama, kau harus memberikan tumbal dari darah dagingmu. Bukan hewan, bukan orang jauh, tapi dari darahmu sendiri, dagingmu sendiri. Indra terdiam, otaknya mencoba menolak, tapi hatinya tahu, ini harga dari jalan pintas yang akan ia ambil. Kalau saya tidak menyerahkan tumbal itu, tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Segalanya yang kau punya akan dikembalikan. Bukan hanya hartamu, tapi juga jiwamu. Kau akan ditarik pelan-pelan. Kau akan jadi kosong. Tapi tubuhmu tetap hidup. Seperti cangkang mati yang terus berjalan. Perut Indra mual, tapi tak ada kata yang keluar. Ia menunduk, lalu seperti ada kekuatan asing yang menggerakkan lidahnya. Ia menjawab, baik, saya akan melakukan syaratnya. Sang kuncen menutup mata, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang sulit dipahami. Angin malam tiba-tiba bertiup dari arah belakang, membuat lampu minyak berkedip-kedip, seperti hampir padam. Lantai gubuk seolah bergetar pelan, dan udara jadi lebih pengap dari sebelumnya. Sebelumnya Darto sudah ditelepon oleh Indra untuk menyiapkan kambing hitam, karena dalam beberapa jam akan dilakukan ritual. Singkat cerita, persyaratan semua diberikan, dilengkapi oleh Darto, dan ritual yang dilakukan Indra pun dilakukan, berjalan dalam diam. Tak ada bacaan keras, tak ada musik seram, hanya nyanyian lirih sang kuncen, aroma kemenyan pekat, dan darah dari kambing hitam yang disiapkan Darto. Indra diminta menyentuh tanah, lalu menyebut namanya dan nama ibunya 3 kali. Indra bin Fulan. Ia menutup mata dan pada detik ketiga, ia merasa jantungnya berdebar tidak seperti biasanya. Ada arus panas mengalir dari ubun-ubun ke telapak kaki. Kakinya mati rasa, kepalanya ringan, lalu semuanya gelap. Ketika Indra membuka mata, ia sudah berada di luar gubuk. Langit mulai terang. Pertanda hari baru tiba. Gubuk itu tak lagi terlihat. Hanya pohon randu besar dan jalan setapak yang ia lalui semalam. Tak ada jejak ritual, tak ada darah, tak ada tanda bahwa seseorang pernah tinggal di sana. Indra berdiri pelan. Kepalanya masih pusing, tapi saat ia mengangkat wajah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Angin pagi terasa lebih ringan. Jantungnya berdetak tenang. Dan jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti sebuah beban terangkat, tapi digantikan oleh bayangan yang lebih besar dan berat. Indra berjalan kembali mobilnya. Di jok depan, Darto sudah menunggu. Waktunya untuk pulang ke rumah.
Singkat cerita, 7 hari pasca ritual, Indra bangun di pagi hari dengan perasaan ganjil yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang telah digeser dari poros hidupnya. Namun ia tak sempat terlalu memikirkannya, karena satu persatu kabar baik mulai berdatangan. Telepon dari distributor semen yang sempat menunggak pembayaran berbunyi pagi buta. "Pak Indra, maaf kemarin saya ngotot, tapi ternyata dana dari Bapak sudah masuk. Besok kami kirim 5 truk ya." Indra mengernyit bingung. Ia merasa belum mengurus apapun, apalagi transfer dana, uang dari mana? Tapi ia hanya mengiyakan saja. Tak lama WhatsApp dari klien lama yang dulu tiba-tiba menghilang masuk kembali. "Pak Indra, proyek gedung kami jadi lanjut. Budgetnya sudah ada. Pakai bahan dari Bapak lagi ya." Hari itu pintu rezeki seolah terbuka lebar. Pembayaran dari klien yang sudah ia anggap macet mulai berdatangan satu persatu tanpa ditagih. Gudang yang penuh barang mulai dikeluarkan satu persatu dan kembali terisi oleh kiriman dari para supplier, dan pegawai-pegawai yang sempat ia rumahkan mulai kembali bekerja. Indra takjub sendiri melihat laporan keuangan harian. Semua grafik yang tadinya merah dan mencungkil mata mulai menunjukkan hijau yang menenangkan di layar komputer. 2 bulan kemudian, Indra sudah kembali naik mobil Fortuner barunya. Rumah yang tadinya terancam dijual kini direnovasi. Istrinya Rani kembali tersenyum saat menyambut pagi. Anak-anak kembali mendapat uang jajan tanpa harus melihat ayahnya menunduk lesu. Namun di balik semua itu, sesuatu dalam diri Indra mulai berubah. Ia mulai merasa lebih kuat dari siapapun. Sebuah kesombongan halus tumbuh dari rasa berhasilnya mengatasi keterpurukan. Iblis merasuk ke dalam jiwanya. Dulu, ia sering pulang sebelum maghrib, makan malam bersama keluarga, lalu membantu anak-anak belajar. Sekarang, jam 9 malam pun belum tentu ia tiba di rumah. Alasannya, urusan bisnis. Padahal urusan bisnis itu belakangan lebih sering dibumbui dengan nyanyian dangdut remix dan minuman keras ringan di sebuah tempat karaoke yang terletak di belakang ruko-ruko tua. Tempat itu remang-remang, dengan sofa empuk berbau asap rokok dan pemandu lagu yang berpakaian ketat yang selalu tersenyum terlalu ramah. Di sanalah Indra bertemu Nia, pemandu karaoke berusia 25 tahun, berambut panjang, pirang, dan bermata seperti kucing hujan. Nia tahu betul cara membuat pria setengah baya seperti Indra merasa muda lagi. Caranya bicara lembut, tatapannya selalu penuh perhatian, dan sentuhan ringan tangannya cukup untuk meluluhkan rasa letih Indra setelah seharian bekerja. Awalnya Indra hanya duduk di sana, minum soda, Sprite, dan mendengarkan lagu, dan mulai berkaraoke 1-2 lagu. Tapi lama-lama ia jadi pelanggan tetap. Ia bahkan mulai meminta room private, hanya berdua dengan Nia. Uang mengalir seperti air. Uang tips untuk Nia, rokok impor, minuman favorit Nia, sampai sewa kamar hotel berbintang 2 yang tak jauh dari sana. Suatu malam setelah bercumbu di hotel, Indra memandangi langit-langit kamar sambil menggenggam rokok yang sudah padam. Nia tertidur di sampingnya. Rambutnya kusut, namun wajahnya tetap terlihat manis. Saat itulah ponsel Indra bergetar. Pesan masuk dari nomor tanpa nama, hanya 1 kalimat. 1 tahun akan berjalan cepat. Sudah siapkan tumbal darah dari dagingmu? Indra tersentak. Keringat dingin mengucur di pelipisnya meski AC kamar menyala dingin. Ia tahu dari siapa pesan itu berasal. Ia hafal nada samar ancaman itu. Itu suara Sang Kuncen. Atau mungkin entitas lain yang kini telah terikat dengannya. Ia membuang nafas panjang, lalu mematikan ponsel. Besok urusannya, gumamnya. Tapi sejak malam itu, tidur Indra tak pernah benar-benar lelap. Ia mulai bermimpi aneh. Dalam satu mimpi, ia melihat Rani berdiri di tengah jalan gelap, memanggil namanya. Dalam mimpi lain, anak bungsunya menangis sambil dikejar bayangan hitam tak berkaki. Namun pagi harinya, semua berjalan seperti biasa. Rani membuat sarapan, anak-anak berangkat sekolah, para karyawan menyapa dengan senyum, dan rekening bisnisnya yang terus bertambah gemuk. Itu membuat Indra kembali menekan rasa tak nyaman itu dalam hatinya.
Apa aku cuma capek ya? Pikirnya suatu sore saat menatap wajahnya di cermin toilet kantor. Mata Indra mulai terlihat sayu, dan kantung matanya menghitam meski secara fisik ia masih sehat. Seperti sesuatu menyedot energinya. Keesokan harinya, ia kembali ke tempat karaoke. Kali ini ia membelikannya kalung emas sebagai tanda sayang. Katanya, Nia tertawa manja dan memeluknya erat. Di momen itu, Indra merasa ia telah menang atas hidup. Namun di sudut pikirannya, suara kuncen kembali berbisik. Tombal, waktunya semakin mendekat. Indra meneguk birnya cepat-cepat, seakan bisa menenggelamkan suara itu dengan alkohol. Waktu terus berjalan. Hidup Indra terlihat nyaris sempurna dari luar. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang terus mengganjal. Setiap tawa terdengar palsu. Setiap keberhasilan membawa bayangan baru. Ia mulai melihat siluet aneh di kaca mobilnya, mendengar suara-suara asing di malam hari saat sendirian. Ia menolak untuk membicarakannya dengan siapapun. Bahkan Darto pun tidak pernah lagi ia hubungi. Ngapain mikirin tumbal? Itu cuma simbolis doang kok. Katanya meyakinkan dirinya sendiri. Tapi tubuhnya tahu, jiwanya tahu, sesuatu sedang bergerak dan waktu yang dijanjikan kuncen itu semakin dekat. Di kamar kerjanya, ia duduk termenung dengan lampu remang, memandangi foto keluarga di atas meja. Hatinya berat, lebih berat dari sebelumnya, dan ia tahu apapun yang akan datang, tidak akan bisa ia tolak begitu saja. Hujan turun deras malam itu, mengguyur atap-atap kota dengan suara seperti genderang perang dari langit. Indra duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang menampilkan grafik omset bulanan yang melonjak drastis. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa hatinya gelisah sejak sore tadi. Lalu telepon berdering. Nama di layar membuat jantungnya mencelos. Iwan, partner usaha. Namun saat dijawab, suara yang terdengar bukan suara Iwan. Pak, saya Reni, istrinya Mas Iwan. Suaranya bergetar. Mas Iwan meninggal, Pak. Sebelum meninggal menyebut nama Bapak. Dunia Indra seolah berhenti sesaat. Apa? Ia berdiri dari kursinya. Meninggal? Gimana maksudnya? Reni menangis semakin keras. Tadi sore, dia pulang dari proyek. Katanya dadanya sesak, lalu jatuh kejang-kejang. Saya kira serangan jantung, tapi mukanya seperti meringis kesakitan. Matanya melotot seperti ketakutan dan menyebut-nyebut nama Bapak. Indra terdiam. Hujan di luar seolah makin kencang, bersahutan dengan degup jantungnya yang tak karuan. Esok paginya Indra datang ke rumah duka. Tubuh Iwan terbujur kaku di atas dipan kayu, ditutupi kain jarik. Tapi yang membuat Indra merinding adalah bisik-bisik tetangga. Aneh loh, matanya terbuka gitu terus, kayak ketakutan. Iya, kayak orang lihat sesuatu yang menyeramkan ya. Ada suara orang lantur dari kamarnya semalam katanya. Katanya dia teriak-teriak minta tolong dan menyebut nama sesuatu. Indra mendekat, membuka sedikit kain penutup wajah Iwan dan benar. Ekspresi yang tertinggal di wajah sahabatnya itu, partner bisnis juga, bukanlah wajah orang yang tidur tenang. Wajahnya tegang, mulutnya seperti hendak menjerit. Mata yang separuh terbuka memancarkan ketakutan luar biasa. Reni memegangi pundaknya, menangis. Pak Indra, dia sempat ngomong soal kutukan. Entah maksudnya apa, Pak. Indra mematung, dadanya terasa sesak. Ia tahu persis, ini bukan kematian biasa. Dan yang paling menghantui adalah satu fakta tak terbantahkan. Iwanlah dan Darto, orang pertama yang mengenalkannya pada kuncen. Apakah selanjutnya Darto akan mati? Malam harinya, Indra menyetir mobilnya sendirian ke arah pinggiran kota. Jalanan licin, pohon-pohon bergoyang diterpa angin. Ia menghentikan mobil di depan rumah reot yang nyaris tak kelihatan karena tertutup semak. Rumah kuncen. Pintu rumah terbuka sendiri sebelum Indra mengetuk. Kuncen duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi asap menyan. Wajahnya seperti biasa, pucat, kurus, dengan mata cekung namun tajam, seperti menembus batin siapapun yang ada di depannya. Datang juga kau, gumamnya tanpa menatap. Sudah aku peringatkan, sudah waktunya. Indra menelan ludah. Iwan meninggal. Kuncen tak menjawab langsung. Ia menyapu abu menyan ke satu sisi dan menatap Indra dengan dingin. Dia dan Darto yang menunjukkan jalanmu ini kan? Indra mengangguk pelan. Kuncen mendecih. Setiap perjanjian punya harga. Tak ada yang gratis, Indra. Tak ada.
Indra menunduk, suaranya lirih hampir memohon. Tapi aku tak pernah minta dia jadi korban. Dia sahabatku. Kunjan berdiri perlahan. Gerakannya kaku seperti boneka kayu. Kau tak perlu memilih. Yang memilih adalah mereka, sang pemberi kekayaan. Katanya sambil menunjuk ke atas entah pada siapa. Kau sudah menikmati hasilnya kan? Dan sekarang kau akan menanggung akibatnya. Apakah bisa dihentikan, Bah? Aku tak ingin kehilangan siapapun lagi setelah kehilangan Iwan. Kunjan tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Indra berdiri. Bisa, tapi pengorbanan yang akan kau berikan lebih besar. Dan tak semua orang siap menebusnya. Indra diam, tak mampu menjawab. Pitong dino sakwise pemakaman Iwan, bisnis Indra mencuat, melonjak tinggi. Tambah luar biasa omsetnya. Tapi entah kenapa semangatnya mulai memudar. Setiap kali ia menandatangani kontrak, setiap kali uang masuk ke rekening, tring. Bayangan wajah Iwan selalu menyusup ke dalam pikirannya. Ia mulai menjaga jarak dari keluarganya, takut jika yang berikutnya adalah mereka, atau Darto, tangan kanannya, atau bahkan ibunya di kampung. Setiap detik kebahagiaan kini disisipi rasa bersalah. Ketika anak bungsunya tertawa karena mendapat sepeda baru, Indra hanya bisa menunduk, bertanya dalam hati, apakah tawa ini akan dibayar mahal nanti? Di tempat karaoke ia mulai menghindari Nia. Perempuan itu pun curiga. Namun Indra hanya berkata sedang banyak urusan, padahal ia tak ingin orang lain masuk ke lingkaran setan hidupnya. Malam-malamnya kini tak lagi penuh nyanyian dan tawa. Ia lebih sering duduk sendiri di balkon rumah, merokok, menatap langit kosong. Ada bisikan yang sering terdengar di telinganya, bukan suara dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara yang berulang-ulang berkata, satu tumbal telah diambil, berikutnya akan segera ku ambil di tahun yang akan datang. Dan Indra tak bisa menjawab, tak bisa berkata. Dalam sunyi yang menyesakan, ia sadar bahwa ia telah menempuh jalan tanpa arah pulang, dan itu harganya sangat mahal daripada uang yang ia terima. Waktu terus berjalan. Tahun kedua hampir selesai, menuju ke tahun ketiga sejak ritual dilakukan. Langit di kota Indra tinggal seakan muram sejak pagi. Awan kelabu menggantung, seakan ikut merasakan beban batin Indra yang kian hari makin berat. Waktu berjalan cepat, tetapi rasa takut Indra justru kian lambat membusuk di dalam dadanya. Sejak kematian Iwan, Indra hidup dalam kehati-hatian yang nyaris paranoid. Ia membatasi interaksi dengan siapapun, bahkan dengan keluarganya sendiri. Ia mulai berjarak, tapi waktu tak peduli pada kehati-hatian. Sesuatu yang gelap sedang mendekat. Pagi itu, Nia, anak perempuannya yang berusia 7 tahun, mendadak demam tinggi. Sang istri Rani panik dan segera membawa ke rumah sakit. Indra menyusul setengah jam kemudian. Wajahnya pucat pasi. Ketika sampai, Nia tengah diletakkan di ruang isolasi. Dokter tak mampu menjelaskan pasti apa penyebabnya. Sampel darahnya bersih berdasarkan cek laboratorium. Organ-organnya normal, ujar dokter dengan bingung. Tapi jantungnya berdetak seperti orang ketakutan hebat. Ini aneh, Pak. Indra tak mampu berkata apapun. Ia hanya menatap putrinya di balik kaca. Tubuh kecil itu terbaring lemas dengan selang infus di tangan mungilnya. Malamnya, Indra duduk sendiri di ruang tamu. Rani mendekatinya dengan wajah murung. Nia ditunggui oleh keluarga dari Indra. Kamu kenapa sih, Mas? Akhir-akhir ini, kayak bukan Indra yang aku kenal. Indra mengangkat wajahnya perlahan. Kenapa kamu bilang begitu? Istrinya menghela nafas. Kamu berubah, Mas, dingin, jauh. Sejak Iwan meninggal, kamu jadi murung. Dan sekarang Nia sakit. Kamu malah kayak bukan seorang ayah, bukan seorang suami. Maksud kamu aku gak peduli sama Nia dan kamu? Suara Indra meninggi. Uang yang aku cukupi untukmu? Hah? Kok gak apa-apa? Bukan itu, Mas, bentak istrinya. Tapi aku tahu kamu sembunyiin sesuatu. Kamu makin aneh. Bahkan anakmu Kevin juga bilang kamu makin jarang ajak dia ngobrol. Kevin anak pertama mereka, baru menginjak usia 12 tahun. Ia anak yang ceria, namun akhir-akhir ini Indra bahkan tidak ingat suara tawanya. Indra hanya tertunduk. Ia tak sanggup menjelaskan. Bagaimana mungkin ia bisa berkata,
aku sedang dihantui oleh perjanjian iblis? Seminggu setelah Nia dirawat, kondisinya membaik secara tiba-tiba. Dokter menyebutnya mukjizat, tapi Indra tidak lega. Ia tahu ini belum berakhir. Malam itu ia kembali mengunjungi rumah Kuncen, membawa sesajen dan wajah yang semakin tua karena lelah dan tekanan batin. Kuncen sudah duduk di tempat biasa. Kali ini ia langsung bicara, tanpa basa-basi. Kau tahu kenapa anakmu hampir mati? Indra menelan ludah, perlahan mengangguk. Waktunya sudah dekat, Indra. 2 tahun, hampir 3 tahun berlalu ini. Kau sudah tahu dari awal kan? Jangan berpura-pura tidak siap. Aku tak sanggup menyerahkan keluarga aku, Mbah, gumam Indra, nyaris seperti bisikan orang sekarat. Kuncen berdiri, menatapnya tajam. Kalau begitu kau harus siap kehilangan semuanya. Usahamu, hartamu, dan mungkin nyawamu. Indra mengepal tangannya gemetar. Apakah tidak ada cara lain? Kuncen diam sejenak. Ada, tapi itu tidak mudah, dan tidak ada jaminan siapa yang akan diambil berikutnya. Beritahu aku caranya, Mbah. Kuncen menyeringai. Kau akan tahu sendiri nanti, sesuai dengan niatmu. Tapi ingat, setiap pilihan adalah hutang yang harus dibayar, termasuk pilihanmu untuk menunda atau melawan perjanjian ini. Indra pulang dengan pikiran kalut. Rumahnya terasa asing, seperti tempat asing yang dipenuhi orang-orang yang tak tahu bahwa hidup mereka sedang digadaikan. Beberapa hari kemudian, Indra menghadiri undangan supplier dari produsen semen ternama. Pembicaraan tentang ekspansi dan keuntungan membuat semua orang antusias. Tapi Indra hanya duduk termenung. Angka-angka di layar presentasi tak lagi berarti. Pak Indra, pendapat Bapak gimana? Apakah bulan depan tambah lagi stoknya? Tanya salah satu staf. Indra hanya mengangguk pelan. Iya, lanjutkan saja, Pak. Setelah pertemuan itu, ia duduk di ruangannya, kembali ke toko materialnya, menatap ponsel yang diam. Ia ingin menelpon Rani, sekedar memastikan semua baik-baik saja di rumah. Tapi jemarinya tak sanggup menekan tombol. Ada rasa takut luar biasa, seolah setiap panggilan yang ia buat bisa memicu kematian seseorang yang ia cintai. Malam itu, istrinya kembali menegur. Kalau kamu gak mau cerita, ya udah. Tapi jangan salahin aku kalau anak-anak merasa kamu udah gak sayang mereka. Rani, suara Indra lirih. Aku udah capek setiap malam kamu diam. Tatapanmu kosong, Mas. Kadang aku merasa kamu bukan suamiku lagi. Apa kamu selingkuh? Atau melakukan apa di belakangku? Pertanyaan itu membuat Indra mendongak cepat. Apa? Jawab aku, Mas. Kamu sering keluar malam, ngilang, pulang dengan wajah kayak habis lihat hantu. Jangan-jangan kamu punya perempuan lain ya? Indra berdiri mencoba menenangkan. Bukan itu. Aku cuma ada urusan. Urusan apa, Mas? Dan untuk pertama kalinya Indra membentak. Aku lagi berusaha menyelamatkan kita. Ning, Rika mematung. Air matanya mengalir pelan. Apa maksudmu menyelamatkan? Tapi Indra tak bisa menjelaskan. Ia hanya masuk ke kamar dan mengunci diri. Di balik pintu, ia menangis dalam diam. Hari berganti, Indra tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi melihat Nia atau Kevin berdiri di tepi jurang. 2 anaknya yang tersayang memanggilnya, lalu jatuh ke dalam kegelapan. Suara-suara dari balik dinding mulai sering terdengar. Bisikan-bisikan lirih yang menyebut namanya, meminta tumbal, menagih janji. Indra semakin kurus, matanya cekung, langkahnya berat, namun bisnisnya tetap makmur, jaya sentosa. Seolah setan-setan yang memberinya kekayaan tak peduli apakah pemiliknya perlahan gila. Indra duduk di balkon rumahnya, rokok terbakar di jemarinya, tapi tak disentuh. Ia menatap langit malam yang tak berbintang. Benarkah semua ini sepadan? Bisiknya. Dan untuk pertama kalinya Indra mulai mempertanyakan segalanya. Apakah kekayaan bisa mengganti cinta keluarganya? Apakah hartanya bisa membelikan kembali ketenangan jiwa? Atau apakah ia hanya sedang menggali kuburnya sendiri? Selapis demi selapis, perjanjian telah diikat. Tapi untuk pertama kalinya Indra mulai merasa ingin kabur darinya. Di lain waktu, Indra berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Saat itu duduk di dalam mobilnya,
yang terparkir di pinggir jalan kecil menuju ke sebuah tempat. Hujan rintik membasahi kaca, menciptakan irama muram yang menyatu dengan pikirannya. Sudah 3 hari ia bolak-balik ke tempat-tempat orang pintar, paranormal, dukun, bahkan tokoh spiritualis di luar kota. Semua dengan tujuan yang sama, mencari cara membatalkan pesugihan. Tapi hasilnya masih nihil. Maaf Pak, yang sudah terikat batin dengan makhluk itu tak bisa mundur sembarangan. Bukan manusia yang pegang perjanjiannya lagi. Begitu jawaban seorang dukun di sebuah tempat. Seorang paranormal lain justru ketakutan saat meraba telapak tangan Indra. Energi hitamnya sudah nempel. Saya tidak mau ikut campur Pak, maaf. Ini bukan urusan biasa. Ini perjanjian berdarah. Sangat kelam. Indra semakin putus asa. Jalan keluar makin tertutup. Sementara itu, bayangan wajah anak dan istrinya terus menghantui, seakan memberi peringatan bahwa waktu makin menipis. Dalam keputusasaan, Indra teringat seseorang, Pak Wiro, tetangga masa kecilnya yang dikenal bijak dan punya ilmu, tapi tak pernah mau menyebut dirinya dukun. Ia seorang mantan guru mengaji yang kini hidup sederhana di desa tua, jauh dari kota. Ia pun menempuh perjalanan jauh dan mendatangi rumah kayu yang sederhana itu. Pak Wiro menyambutnya dengan tenang, seperti sudah tahu kedatangannya. Kau terlambat datang ke orang yang tepat, Indra, ucap Pak Wiro setelah mendengar semuanya. Indra menunduk, air matanya jatuh. Kalau kau percaya dengan jalan cepat, kau juga harus siap dengan bayarannya yang cepat, lanjut Pak Wiro. Orang dulu bilang, yang diminta cepat tumbuh, biasanya cepat pula dipetik. Apa aku masih bisa lepas dari ini semua? Suara Indra nyaris patah. Pak Wiro menggeleng perlahan. Bukan aku yang bisa jawab, tapi kau harus sadar yang kau hadapi bukan cuma soal harta atau nyawa. Ini soal harga dirimu sebagai manusia. Kau pernah memilih jalan pintas, sekarang kau harus berani pilih jalan panjang, meski berat. Indra terdiam lama. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Ia tahu tidak ada jaminan bisa membatalkan semuanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Ada harapan kecil, meski samar. Kalau harus kuhadapi, aku akan hadapi Pak, katanya akhirnya. Pak Wiro menatapnya. Mata tua itu mengandung kesedihan dan kekaguman. Kalau begitu bersiaplah, karena jalan melawan iblis bukan jalan yang mudah. Di luar, angin malam berembus lebih dingin, tapi dada Indra terasa sedikit lebih hangat. Untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir, ia merasa hidupnya akan berhadapan dengan kebenaran, dan ia tak lagi ingin lari. Langit malam di atas desa tempat Pak Wiro tinggal sangat tampak kelam. Tidak ada bintang, bahkan hanya gerimis tipis dan suara daun pisang yang bergetar pelan diterpa angin. Di tengah halaman belakang rumah Pak Wiro, Indra duduk bersila di atas tikar pandan, dikelilingi dupa, bunga astama dan sesajen sederhana. Pak Wiro berdiri di depannya, membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang berat dan dalam, meminta pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta semua makhluk di alam semesta. Mulai detik ini, semua yang sudah kau bangun dengan darah akan dikembalikan. Tapi untuk itu kau harus melepaskan semuanya. Harta, nama baikmu, usahamu, bahkan kemungkinan hidupmu sendiri, ujar Pak Wiro dengan nada tegas. Indra mengangguk pelan, wajahnya pucat, tapi tekadnya menguat. Ia sudah melewati mimpi buruk yang panjang, kematian orang-orang terdekat, kebohongan demi kebohongan, dan malam-malam dihantui suara-suara tak kasat mata. Kini ia hanya ingin bebas, lepas, apapun yang ia terima resikonya. Walaupun usahanya bangkrut, menjadi miskin pun tak apa, yang penting tenang, tidak diteror oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tenang adalah harga yang sangat mahal bagi Indra saat ini. Ritual dimulai. Tak ada hal dramatis seperti guntur atau api menyala sendiri, tapi hawa dingin mulai merambat dari tanah. Indra merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Jiwanya diguncang, tubuhnya berkeringat dingin, nafasnya berat. Dalam penglihatan batinnya muncul sosok makhluk besar bermata merah, berdiri di hadapannya. Sosok itu tidak bicara, hanya menatap dalam dan menusuk. Ambillah semuanya yang kau berikan padaku. Aku sudah tidak mau lagi, tegas Indra dalam hati.
Sosok itu perlahan memudar, namun sebelum menghilang, terdengar suara menggelegar dalam kepalanya. Maka kau tak akan punya apa-apa lagi. Pagi harinya Indra terbangun di lantai rumah Pak Wiro. Badannya lemas, perut kosong. Ia tak ingat bagaimana ritual semalam itu berakhir. Yang jelas ketika ia pulang ke kota, semuanya sudah berubah. Gudang tempat materialnya terbakar hebat. Supplier menagih tidak mau tahu dengan apa yang dialaminya. Mobil Fortuner yang biasa dia pakai disita. Rumah disegel bank karena Indra meminjam uang untuk membayar para supplier, namun kreditnya macet. Tidak ada uang yang diputar untuk setor ke bank tempat ia meminjam. Orang-orang menjauh. Nama baiknya lenyap, hilang. Tidak ada satupun kolega bisnisnya yang mau bicara. Bahkan teman-teman karaoke yang dulu akrab kini seolah tak mengenalnya. Istrinya pergi, membawa anak-anak dan meninggalkan pesan singkat. Aku sudah terlalu banyak menahan, Mas. Semoga kau bisa menemukan kedamaian. Indra pun terpuruk, tinggal di kamar kontrakan kecil di gang sempit. Hidup dari nasi bungkus yang kadang harus dibagi 2 untuk 2 hari. Kadang-kadang Darto datang untuk menjenguk Indra, hanya sekedar untuk memberikan rokok dan hiburan dalam obrolan. Tangan Indra yang dulu hanya memegang setir mobil mewah, kini harus bekerja serabutan, jadi kuli angkut, bersih-bersih toko, apa saja yang bisa menghasilkan uang halal untuk makan sehari-hari. Tapi di balik keterpurukan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, kelegaan. Malam-malamnya kini lebih tenang. Tiap minggu berkunjung ke rumah Pak Wiro untuk mendengar nasihat agar makin mantap dalam jalannya yang sekarang tidak lagi goyah oleh bisikan iblis. Tak ada suara bisikan, tak ada mimpi buruk tentang darah atau jeritan, tak ada bayangan kuncen atau makhluk bermata merah. Jiwanya meski terluka akhirnya bebas. Terkadang di tiap 3 bulan ia menjenguk anak-anaknya, Nia dan Kevin, dan juga Rani istrinya. Suatu sore ia duduk di depan warung kecil tempatnya bekerja sebagai penjaga. Seorang anak kecil lewat dan menyapa sopan. "Pak, mau dibantuin nyapu nggak?" Indra tersenyum. Itu senyum pertamanya yang tulus setelah bertahun-tahun. Ia mengangguk dan menjawab, "Kalau kamu mau bantu, nanti bapak beliin es lilin ya." Anak itu tertawa lalu mulai menyapu daun-daun kering. Di balik senja yang mulai merayap, hati Indra terasa lebih ringan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak Wiro. Ia tahu hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi ia juga tahu, jalan pintas yang pernah ia tempuh tak memberi apa-apa selain penderitaan. Sekarang ia memilih jalan panjang, meski berat tapi nyata. Begitu nasihat Pak Wiro. Karena pada akhirnya kekayaan sejati bukan soal isi rekening atau rumah megah, atau mobil Fortuner, Pajero, dan lainnya. Tapi soal bisa tidur nyenyak, makan dari hasil keringat sendiri, sedap, mantap, dan tidak perlu lagi takut pada bisikan dari dunia lain. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata. Fakta Sejarah pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah, alhamdulillah.